Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 16 November pukul 19:37 Gua mau bahas POWR yang dalam 3 bulan ini gue udah buat 2 video. Ya, yang 3 bulan sebelumnya ini gue bahas ketika dia mau dia update rilis laporan keuangan kuartal 2 yang sebulan yang lalu. Gua update karena dia mau menerbitkan surat utang 500 juta US dollar dengan bunga yang lebih tinggi. Di video ini gue menyampaikan bahwa ya dia sama kayak gali lubang tutup lubang sebenarnya. Dan gak akan terlalu berpengaruh signifikan kalau gue lihat sampai saat ini ya, gak akan terlalu berpengaruh signifikan selama si perusahaan masih bisa memberikan dividen yield di atas 7%, di atas 8%. Itu. Kemudian jualan energi kan enak. Ya, ini si video ini gue sampaikan, jualan energi itu enak, jualan listrik, jualan batu bara, dan Carang Listrindo ini kan dia beli batu bara, ya, kemudian ada gas juga dari Pertagas, dari Pegas. Kemudian dia jual tuh, keunggulannya dijual ke industri-industri yang ada di kawasan-kawasan dia. Enak jualan kayak gitu guys. Nggak rame berita-berita negatif di media tuh nggak rame. Jadi pemegang sahamnya anteng-anteng aja. Nah sekarang dia sudah merilis nih laporan keuangan kuartal 3 2024. Sebenarnya POWR itu punya dua tantangan yang menurut gua ada peluang di mana si perusahaan ini bisa meningkatkan labanya. Jadi gini guys ya, murni memang di kuartal 3 ini dia penjualannya meningkat. Ini as of kuartal 3 tahun 2024 itu dia mendapatkan 400 juta US dollar. Dalam setahun ini POWR biasanya total pendapatan 8 triliun, 10 triliunan lah. Nah, sampai kuartal 3 dia udah dapat 409 juta US dollar. Jadi di kuartal 3 ini memang total penjualannya lebih besar guys. Dia dapat 140 juta US dollar. Lebih besar dibanding kuartal 2 dan dibanding kuartal 1. Kuartal 2 memang menurun, tapi kuartal 3-nya dia naik. Otomatis laba usahanya juga dapat besar. Ya, laba sebelum pajaknya juga dapat besar di atas 35 juta US dollar, padahal sebelumnya nggak pernah mencapai angka itu. Jadi kenapa di kuartal 3 bagus? Ya sebenarnya memang dari top line-nya, dari pendapatannya itu udah bagus di kuartal 3 ini, guys. Laba bersihnya juga naik. Dan memang tantangan ada dua kalau gue lihat ya, guys ya. Dua tantangan dari POWR yang sebenarnya POWR ini bisa loh kalau mau menebalkan marginnya. Jadi yang pertama, tantangan POWR itu memang kita udah bahas di beberapa video sebelumnya. PLN itu makin dikit ngambil listrik dari POWR. Ini guys datanya ya. Di kuartal 1 dia 21 juta US dollar. Kemudian jadi 18,8 juta US dollar. Kemudian jadi 18,0 juta US dollar. Itu. Kekuatannya POWR memang di pelanggan industrinya. Dia cenderung stabil, bahkan per kuartal 3, hanya di kuartal 3 saja itu dia mengantongi 122 juta US dollar. Itu yang pertama tantangannya. Tantangannya adalah penurunan pengambilan listrik yang dilakukan oleh PLN dari POWR. Gue nggak tahu ya PLN apakah sudah mendapatkan alternatif atau pengganti, gue kurang tahu karena belum bahas sampai situ. Yang kedua, seiring dengan kenaikan penjualan, ya, ada beban bahan bakar POWR itu ini ya guys ya, maksudnya dia batu bara. Ini nih, yang ini nih, dia 200 juta sendiri. Biomasa, gas, ya, nih, di sini nih. Gas bumi, paling gede memang gas ya, dia kan punya yang kapasitas pembangkit listrik apa tenaga gas itu. Ya dia kalau dapat gas murah dari ini nih, dari Pegas nih, lumayan itu marginnya jadi tebel. Tapi yang jelas begini, ini tantangan yang kedua. Dari tahun ke tahun, ya, beban bahan bakarnya itu porsinya meningkat. Tahun 2020 kelihatan guys ya. Tahun 2020 42%, jadi 44.
jadi 47, jadi 48, jadi 50 nih. Sekarang turun, cuman ya tetap aja masih di angka 49. Nah, yang tadi gue bilang beban bakar apa aja? Ya gas bumi, batu bara, biomasa. Ini adalah beban POWR yang paling besar. Sisanya mah nggak gede-gede amat guys, kayak beban penyusutan, beban pegawai ya di situ-situ aja, nggak terlalu gede karena kan dia bukan perusahaan padat karya. POWR ini bukan perusahaan padat karya. Coba lihat tuh. Biasanya sampai 55, 55, 58 juta US dollar tahun 2023. Sekarang udah 42 nih. Ya, 42 nih. Tadinya 57, 42 ini kecil. Jadi keuntungannya POWR salah satunya di situ. Cuman yaitu tantangannya adalah beban bakar. Nih kalau misalkan dia dapat supply kayak batu bara, gas bumi, kemudian biomasa dengan harga-harga yang lebih murah, apalagi kalau misalkan PLTS-nya kapasitasnya semakin besar dan semakin banyak, kita update aja nih guys ya. Setelah di tahun 2023 itu ada 23-an 21 nih di sini nih megawatt ya, harusnya dia targetnya itu paling tidak bisa naik jadi 30-an di tahun 2024. Itu dua tantangan POWR. Bagusnya si perusahaan memang mencoba untuk ini guys. Nah, dia menempatkan asetnya di tempat-tempat yang menghasilkan juga. Coba perhatikan guys ya. Di sini dia punya investasi sebesar 312 juta US dollar per 30 September 2024. Dan nilainya semakin meningkat dibandingkan 4 tahun sebelumnya paling tidak. Tahun 2020 itu ada di angka 60 juta US dollar, ada 112 juta US dollar. Kemudian ada di angka 111, 176, sekarang jadi 312. Ini kan menghasilkan guys. Menghasilkan apa? Salah satunya adalah menghasilkan pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunganya itu gede guys. Bisa lebih dari 20 juta US dollar sendiri di tahun 2024 ini kemungkinan. Padahal sebelumnya nggak nyampe 10 juta US dollar. Dan dia menempatkannya ya di deposito. Di sini nih guys ya. Kita lihat ya. Banyak di deposito. Depositonya ini nih di sini nih. Nah, ini nih guys. Dia menempatkan di nih ya, dolar Amerika Serikat di bank CIMB, MyBank dan sebagainya. Ini bagai ini guys, bagai koin lah. Tahu koin ya, ada sisi baik, sisi buruknya. Kira-kira gitu, gua mau ngomong gitu. Sisi baiknya tanpa perlu capek-capek, si POWR itu dapat duit, dapat pendapatan lain-lain di luar laba usahanya dia. Yang tadinya udah ada di angka 93, memang betul ada beban pendanaan dan mungkin nanti ketika ada utangnya lagi dia akan juga bertambah, tapi dia dapat pendapatan juga tanpa perlu capek, dia dapat pendapatan lain-lain. Itu sisi baiknya. Dan kalau begitu biasanya net profit marginnya juga nggak tergerus. Net profit marginnya nggak tergerus, masih stabil aja 17%. Operating profit marginnya masih 20%, net profit marginnya 17%. Kayak gitu guys, stabil. Karena salah satunya karena ini nih. Ya, investasinya dia gede banget. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya memang POWR ini kan kalau kita lihat beritanya belum ada rencana untuk berekspansi di luar wilayah saat ini. Belum ada ekspansi, misalkan dia beli lahan lagi, bangun fasilitas lagi di tempat lain. Belum ada, karena memang di tempat ini pun sebenarnya masih menjanjikan. Itu sisi negatifnya, kayaknya belum ada hal yang dilakukan POWR untuk keluar dari zona nyamannya gitu. Tapi gini, kenapa tadi gue bilang sisi negatif? Karena bisa jadi kalau misalkan dia ekspansi dan salah langkah malah merugikan. Ya udahlah, kita taruh aja di investasi sini. Kayak begitu guys. Jadi untungnya ya, mengatasi hal tantangan dua tadi yang gue sebutkan di awal, POWR itu selain karena dia punya keunggulan yang pelanggan industrinya kecanduan sama POWR, ya dia harus sama POWR, dia ngambil energinya harus sama POWR. POWR juga menempatkan asetnya di tempat yang menghasilkan. Itu jangan dia ekspansi tiba-tiba nggak menghasilkan, tiap tahu-tahu mengalami kerugian, kan malah mengurangi EPS.
nggak lucu. Akhirnya malah nggak bisa bagi dividen. Kesimpulannya, ya udah, melihat laporan keuangan kuartal 3 ini masih oke, ya. Dan asal dia membagikan dividen di atas 7%, biasanya POWR sampai 10% ya. Ya inilah saham layak dikoleksi. Apalagi si komisarisnya itu belanja, guys. Ini berita terakhir, guys ya, tanggal 9 November. Yang belanja itu bukan komisaris utamanya, tapi si ini nih, Iwan Putra Brasali sama ini nih. Ya, si Venza Sofyan. Ini komisaris. Dia beli 299.000 lembar di angka 703 sama 1.285 di angka 713. Dan gue sepakat bahwa sebenarnya POWR ini belum kemana-mana sahamnya. Ini termasuk saham bagus yang sahamnya belum kemana-mana dalam beberapa waktu terakhir. Tinggal nunggu aja dia nanti membagikan dividen. Gue nggak tahu ya apa alasannya si komisaris ini beli. Tujuannya sih memang buat investasi. Tapi balik lagi ke kesimpulan gua, selama dia masih memberikan dividen yield di atas 7% bahkan hingga 10%, ya soal dia mau nambah utang, soal dia PLN-nya berkurang, supply-nya dan sebagainya, itu cuma cerita-cerita lewat aja. Ya, siapa yang nggak mau kasih dividen yield 10% 2 kali dalam setahun? Dua-duanya lu telan yieldnya 10% gitu. Itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.